Halo, selamat datang di rumah nomor 9. Hari ini saya, Niko, kedatangan tamu seorang praktisi pendidikan. Mari kita sambut Ibu Hondo Wahyu. Halo Ibu. Selamat siang Mas Niko. Selamat datang di rumah nomor 9. Terima kasih. Apa kabar, sehat Ibu? Puji Tuhan sehat, Puji Tuhan, Mas. sehat. Boleh tahu aktivitas belakangan Ibu? Apa ya? Aktivitas saya tidak banyak berubah walaupun sudah pandemi. Saya tetap mengajar, Ya. saya tetap menyiapkan keperluan di rumah, Ya. dan mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah dan di luar rumah. Berarti terakhir Ibu profesi sebagai guru. Sampai saat ini saya menjadi guru TK. Guru TK. Boleh tahu di mana? Di sekolah Kristen di Lipo, Sekolah Pelita Harapan. Oh, di Sekolah Pelita Harapan. Sudah berapa tahun Ibu menjalani aktivitas sebagai seorang guru? Untuk di yayasan sendiri, saya mulai sejak 2002. 2002. Sejak anak saya lahir umur 2 bulan, saya langsung bergabung dan saat itu sudah menjadi guru. Kemudian pada tahun 2006 sampai 2010, saya diminta untuk bergabung dengan FKIP di UPH. Jadi saya mengajar Teachers College. Di situ selama 4 tahun full time. Kemudian hati saya ternyata untuk anak-anak. Akhirnya saya kembali ke TK sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti perjalanan sudah panjang, cukup panjang bahkan. Lumayan panjang. Lumayan panjang ya. Di pandemi saat ini, ada nggak aktivitas yang mungkin yang baru Ibu lakukan, yang selama ini tuh nggak ada gitu loh? Ya, ya seperti saya ingat bahwa pandemi ini memang sesuatu yang tidak baik. Dan tapi saya yakin Tuhan punya tujuan untuk dalam segala sesuatu, baik atau tidak baik, Tuhan itu masih punya kontrol. Dan seperti yang saya alami dalam dunia pendidikan, TK terutama, saya ingat waktu itu, waktu Yusuf akhirnya dibuang saudaranya sampai ke Mesir, dia bilang, memang kamu merencanakan itu sebuah hal yang tidak baik, tapi Tuhan bisa merubahnya menjadi hal yang baik. Dan itu saya alami juga di dalam pandemi ini. Pandemi itu semua banyak yang harus stop. Pembelajaran di beberapa tempat harus stop, tapi puji Tuhan, Tuhan berikan saya kesempatan, malah saya bisa belajar untuk teknologi. Akhirnya saya mengajar pun secara online sejak tahun lalu. Jadi sudah setahun lebih ya mengajar online untuk anak-anak TK. Berarti begitu pandemi dimulai, dinyatakan di Indonesia itu bulan Maret ya, pandemi. Betul. Itu sudah langsung melakukan pelajaran melalui online? Langsung melalui online. Awal-awal itu juga adjustment-nya cukup susah. Karena segala sesuatu yang pertama tuh pasti susah, dan saya memang kelabakan. Bahkan di situ saya harus work from home selama kurang lebih 3 bulan sampai akhirnya sekolah dibuka, kampus dibuka lagi, kita bisa. Dan pada saat work from home, orang berpikir enak ya kerja dari rumah. Tetapi kalau saya tuh bisa tidur jam 2 malam hanya untuk mempersiapkan materi, untuk video, edit video, untuk mempersiapkan aplikasi, tugas-tugas untuk anak-anak itu. Tapi memang berat sekali, tapi puji Tuhan berakhir dengan manis karena akhirnya ada juga yang saya pelajarin gitu. Berarti ada hal baru terutama dalam bidang teknologi ya Bu ya. Betul. Yang mungkin selama ini tidak tersentuh. Jadi mau tidak mau pandemi ini harus belajar dan beradaptasi. Iya, betul. Kalau hobi, ada hobi-hobi baru? Biasanya kalau ibu-ibu mungkin bercocok tanam, yang belakangan ini kan tanaman-tanaman banyak, pencari tanaman janda bolong, monstera dan lain-lain, itu ibu ikut itu juga ya? Saya memang suka menanam, dan ini pun sebelum pandemik, tapi saya menanam tuh tanaman sayur ya, cabai, terong, kemangi di rumah. Jadi saya banyak memasak dari kebun. Waduh, jadi nggak perlu keluar rumah, cukup ngambil dari kebun, masak hasil kebun. Sebagian.
Berarti Ibu tidak perlu khawatir ya dengan harga-harga yang naik, misalkan Kalau cabai atau dan lain-lain. Oh, tidak, puji Tuhan tidak bisa tercover dari kebun. Hal lain yang saya lakukan adalah memang tidak pernah lepas, saya suka baca sih. Jadi ya baca aja, Memang baca apa aja. membaca itu sudah hobi dari dulu. Dari kecil saya suka Dari kecil. baca cerita, diawali dengan baca cerita, kemudian sudah mulai menginjak remaja baca berita, suka kepo-kepo begitu. Akhirnya ya sekarang semua tak baca. Jadi ada kesukaan khusus nggak genre-genre apa Bu? Entah fiksi atau Saya akhir-akhir ini setelah anak saya menginjak remaja, saya suka sekali baca buku-buku tentang parenting. Jadi, ya. mendukung juga ya untuk pendidikan, untuk proses belajar mengajar ya. Betul, karena sebagai guru kita kan in loco parentis, jadi kita orang tua anak murid begitu. Jadi ya menambahlah, memperlengkapi diri sendiri begitu. Oh iya. Tadi Ibu katakan pada saat pandemi baru mulai, sudah tidak lama langsung melakukan proses belajar mengajar secara online. Betul, Pak. Itu ada suka dukanya nggak Bu? Selalu berdampingan lah ya, suka duka. Sukanya apa? Sukanya dulu deh. Sukanya saya tetap bisa bertemu dengan anak-anak. Karena somehow saya suka sekali dengan anak-anak, dan setiap hari mereka memiliki cerita baru, walaupun kadang-kadang di screen itu mereka kan apalagi baru-baru mereka lupa, belum bisa mute unmute apa segala macam begitu. Dan enaknya sekarang kalau ngajar di online itu, kalau dulu kan nggak boleh, sekarang tinggal aja mute ya, diem sendiri gitu. Tapi tetap didampingi dengan orang tua ya? Mereka tetap harus didampingi dengan orang tua karena kita ada safety policy. Jadi kita guru tidak boleh satu, tapi di Zoom room tuh ada 2, harus direcord, dan di rumah harus didampingin adult lah, nggak harus orang tua. Kalau orang tuanya kerja bisa neneknya, Kakaknya. bisa mbaknya, kalau punya kakak boleh kakaknya, seperti gitu. itu. Dari segi dukanya mengajar secara online. Iya. Nomor 1, saya tidak bisa hak murid saya. Karena anak kecil ya, kalau waktu kuliah nggak sama sekali nggak pernah hak. Kalau waktu TK itu setiap pagi saya, setiap saat itu Berarti saya menjadi rutinitas setiap pagi sebelum pandemik. Dan yang kedua, waktu ternyata lebih lama. Waktu persiapan untuk mengajar tuh jauh lebih lama dan jauh lebih berat untuk dibanding dengan yang onsite, dengan face to face gitu. Waktu ya lebih banyak seperti itu ya. Lebih banyak. Terus kalau dari sekolah tuh sudah ada rencana belum sih untuk melakukan tatap muka proses belajar mengajar? Jadi sesuai dengan surat dari Kemendikbud itu kan tahun 2020. 2020 itu kan memang untuk zona hijau itu boleh dengan protokol ketat. Nah, dari yayasan sendiri yang sudah mulai buka adalah kampus lain, SPH Kemang. Kalau di kampus kami sendiri itu baru rencana tahun ajaran baru. Jadi 23 Agustus tepatnya itu akan mulai dibuka, tapi tidak semua level, grade level, tapi dimulai dari yang atas, dari SMA. SMA dulu. SMA dahulu. Berarti mengikuti ya? SMA, terus hasil evaluasinya seperti apa, baru ke SMP. Betul, 2 minggu dilihat, dievaluasi, kalau memang selama 2 minggu memungkinkan dan bagus, karena protokolnya ketat sekali. Aturan harus izin dari kabupaten, izin dari gugus, dan segala macam itu ketat sekali, dan mereka datang ke sekolah melihat kesiapan, ternyata siap, boleh dilakukan. Saya mau tanya, menjadi guru itu merupakan cita-cita Ibu kan? Saya memang suka mengajar, tapi saya rasanya kok dulu nggak pernah cita-cita jadi guru. Atau kebayang menjadi guru tuh? Kebayang nggak sih? Saya kebayang karena sejak SMA saya ngajar sekolah minggu, tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa ini becomes my whole life calling gitu ya, jadi panggilan seumur hidup saya. Tapi saya bersyukur
karena memang ternyata ini sesuatu yang saya sukai. Kalau saya lihat dari background Ibu Hondo ini memang di Salatiga mengambil pendidikan bahasa Inggris. Betul. Setelah itu S2-nya mengambil Teknologi pendidikan. teknologi pendidikan. Ya. Apa memang sudah direncanakan, Bu? Tidak. Tadi sejak lulus dari Salatiga, saya sebetulnya belum ada pikiran bahwa belum ada idea bahwa saya itu akan mengajar sebagai profesi saya. Tetapi waktu itu saya dari Salatiga memang saya jadi guru. Jadi mau nggak mau sesuatu yang saya suka adalah mengajar. Dan saya mengajar itu nggak, ya sudah pokoknya mengajar saja, tidak ada kepikiran untuk lebih spesifik lagi. Ke spesifikasi apa saya belum kepikiran saat itu. Tapi secara waktu saya percaya Tuhan itu menunjukkan saya, memanggil saya untuk sesuatu tujuan tertentu, tujuan khusus gitu. Jadi setelah saya lulus, kemudian Tuhan berikan kerinduan saya untuk belajar lagi. Akhirnya saya mengambil jurusan early childhood sama primary itu di Tabor College di Adelaide. Nah, setelah itu semakin saya tambah yakin bahwa oh kayaknya memang ini sih ya sesuatu yang aku sukai, dan saya pikir bukan hanya saya memberi, tapi saya juga belajar banyak masukan dari pengalaman, dari interaksi dengan orang tua, interaksi dengan teman-teman. Saya banyak belajar di situ. Berarti mulai dari situ Ibu menyadari bahwa ini passion saya, ini yang memang menjadi masa depan saya untuk mengajar. Saya pikir seperti itu, karena setelah lulus pun saya masih mencari-cari loh. Saya masih mencari, oh bener nggak ya saya ngajar? Saya sempat ngajar di lembaga pendidikan bahasa Inggris. Saya akuin saya enjoy, saya menyukai, saya nggak komplain. Bahkan kalau orang-orang bilang itu gila banget loh kerjamu itu, tapi saya masih saya percaya bahwa itu adalah di mana saya dibentuk begitu, dengan kerja keras, dengan tekanan yang cukup keras, tapi ya disitulah saya dibentuk, saya pikir. Tapi saya menarik nih, saya mau tanyakan, menjadi guru itu apakah suatu impian atau harapan orang tua? Kadang kan orang tua kita nih, kamu nanti besar jadi ini ya, kamu besar jadi ini. Itu apakah salah satu harapan impian orang tua Ibu juga waktu itu? Mami saya tidak, mami saya pengen saya kerja di bank. Oh. Karena mami saya, ya kan tuh kan prestis banget loh kerja di bank kamu tuh udah seperti itu. Cuma saya itu nomor satu, saya memang tidak pernah bermimpi dan tidak pernah pengen kerja di bank gitu. Dan kalau papa saya memang jadi guru, karena bapak saya guru gitu kan. Tapi saya untuk ya ibaratnya kalau orang Jawa melegakan orang tua, saya sempat melamar di sebuah bank dan bekerja di situ, dan memang saya tidak menikmati seperti saya menjadi guru. Jadi waktu itu 3 bulan pas itu kan, kalau zaman dulu ada masa probation 3 bulan begitu. Sebelum masa probation selesai ya saya berbicara bahwa saya tidak bisa terus. Dan Ibu semakin mantap untuk untuk menekuni profesi. Iya, betul. Selain ada surat edaran Kemendikbud tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan dengan tatap muka, di tahun 2021 bulan Februari kalau saya tidak salah baca, itu pun Kemendikbud membuat surat edaran tentang penghapusan ujian nasional. Ya, betul ya. Dan itu diganti, bukannya penghapusan, mungkin diganti program ujian nasional itu. Menurut Ibu tuh gimana sih? Menurut saya sebagai guru, ini pendapat saya ya. Iya. Yang namanya ujian nasional itu kan adalah summative assessment, ujian penilaian sumatif. Sebetulnya penilaian sumatif itu pun bisa digantikan dengan formatif sebelumnya. Kalau memang sang guru itu rajin mendokumentasikan penilaiannya, itu sebetulnya bisa. Dan kita tidak perlu gelagapan begitu ujian nasional dihapuskan. Itu sebetulnya bisa. Bagi saya sendiri tipe guru yang
yang tidak harga mati, sumatif harus ada. Iya. Bahkan sumatif itu sebetulnya adalah hasil akhir. Bagi saya pendidikan itu adalah proses di mana anak bisa bertumbuh, di mana anak bisa berkembang dari yang tidak tahu sedikit demi sedikit tahu. Nah, itulah formatif yang guru seharusnya mendokumentasi itu dalam bentuk apapun, bisa dengan video, bisa dengan foto atau dengan catatan-catatan seperti itu. Jadi bagi saya ujian nasional dihilangkan, kalau memang bagi banyak guru itu mungkin kecewa, pendapat saya pribadi, saya nggak apa-apa sih, nggak masalah, karena harusnya masih bisa digantikan dengan penilaian yang lain. Iya, mungkin sebagian guru kecewa dan sebagian murid senang. Karena di sisi lain murid tidak harus berpikir keras untuk menentukan masa depannya dengan ujian yang sekitar 90 menit sampai 120 menit. Sedangkan sang guru ini harus menyiapkan lebih. Ketika ujian nasional kan sang guru tidak perlu menyiapkan bahan materi ujian-ujian sebelumnya, sifat dan kelakuan murid seperti apa, daftar absen dan lain-lain, itu kan tidak terlalu menunjang. Hanya hasil ujian nasional seperti itu kan. Jadi sebetulnya ujian nasional itu kalau maksudnya pendidikan Indonesia, sistem pendidikan Indonesia sendiri pun sudah berbicara mengatakan bahwa itu hasil ujian nasional itu kan hanya ujian kognitif. Sedangkan kita itu dinilai, penilaian kita bukan hanya kognitif loh. Kita ada afektif, ada kognitif, dan ada psikomotorik. Di samping itu juga ada keterampilan-keterampilan yang lain. Nah, itu kan kalau ujian nasional itu kan hanya menilai kognitif sebetulnya ya, dan kurang menilai sisi-sisi yang lain. Jadi sebetulnya itu masih bisa tercover loh. Kognitif pun bisa dilihat dari formatif sebelumnya. Harusnya seperti itu loh. Itu menurut pandangan saya, karena di saya sendiri untuk anak-anak saya juga terapkan seperti itu. Saya tidak selalu memang tetap saya ada summative assessment itu tetap ada. Tetapi itu bukan harga mati, karena saya akan melihat lagi proses mereka, bagaimana anak itu dari tidak tahu sampai menjadi tahu. Itu bagi saya lebih fruitful, lebih penting gitu. Setelah ini ada yang lebih penting lagi nih Bu. Ketika kita sudah berada di jenjang sekolah menengah atas kelas 3, kita harus menyiapkan diri. Ujian nasional sudah lewat, sudah lulus. Sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada, kita sudah lulus. Di saat itu kita memasuki tahap jenjang pendidikan berikutnya, pendidikan tinggi. Iya kan? Ada beranggapan bahwa jangan sampai kita salah mengambil jurusan. Benar ya Bu? Menurut Ibu itu gimana sih? Jadi mungkinkah ada, kalau kita mengambil jurusan ini akan lebih sulit mendapat pekerjaan ketimbang jurusan yang lainnya? Menurut Ibu itu gimana? Menurut saya dari tujuan awal, kenapa kamu mau bekerja, kenapa kamu mau kuliah, kenapa kamu mau sekolah? Karena saya bukannya discourage orang untuk kuliah ya. Bagi saya keberhasilan pun itu tidak bisa dari bangku kuliah atau bisa bukan dengan dari cara lain. Kalau Tuhan kasih panggilan kita, kasih kesempatan kita kuliah, why not? Kenapa tidak? Gunakan sebaik-baiknya. Dan salah jurusan, takut salah jurusan atau takut mengambil salah jurusan, bagaimana proses-proses sebelum kelas 3 SMA ini, sebelumnya ini mungkin mesti harus orang tua sama sekolah tuh harus kerjasama bergandengan tangan ya untuk anaknya tuh, untuk melihat orang tua perhatikan, observasi anakku tuh suka apa. Apa yang disukain anakku, apa yang dibisain anakku mampu apa, suka apa. Dan apakah kadang-kadang kuliah pun tidak harus berujung sukses, duitnya banyak, apa segala macam gitu ya. Cuma bagi saya sendiri, sekali lagi ini pribadi saya ya, saya berpikir takut akan Tuhan adalah awal mula pengetahuan gitu ya. Jadi pada saat Tuhan berikan kita kesempatan untuk sekolah sampai dimanapun, itu seharusnya membuat kita sekali lagi bukan hanya
akademik yang bagus harus diimbangin dengan hal-hal yang lain kayak emosional, spiritual itu untuk apa sukses, nilainya bagus dan kerja bagus, duitnya banyak, tapi kalau secara etika, moral, spiritualnya itu tidak seimbang, ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan kepercayaan kita, sesuai dengan Alkitab. Tetapi sekali lagi untuk bisa mengambil jurusan, saya benar-benar encourage anak-anak, teman-teman, adik-adik yang masih SMA, lihat diri kita, look at yourself, lihat apa yang kamu bisa, apa yang kamu suka, apakah ini nanti akan berguna untuk banyak orang, membawa berkat banyak orang, berguna untuk diri kamu sendiri, diri kita sendiri, dan tentu saja ya bisakah saya memuliakan Tuhan dengan apa yang saya punya, apa yang saya bisa. Ini terus sih. menurut Ibu, apa Ibu setuju dengan seorang untuk memasuki pendidikan tinggi, kuliah itu hanya untuk mendapat kerja, mendapat posisi yang bagus, dan akhirnya ya ujung-ujungnya bermuara mendapat penghasilan atau gaji yang besar. Ibu setuju? Selama pada hasil akhir nanti itu seperti yang saya bilang tadi, kalau memang kita mau kuliah hanya untuk cari nilai bagus agar kerja bagus, belum tentu loh nilai bagus dapat kerja bagus juga loh soalnya ya. Hanya dengan nilai bagus itu kita bisa menghalalkan segala cara loh, kalau hanya untuk nilai bagus saja. Saya berpikir dengan nilai, saya ingat waktu dulu bapak saya kasih tahu saya, nasihatin, kalaupun kamu jadi kacang misalnya, jadilah kacang yang mentes. Ada juga kebanyak kacang, kalau kita makan kacang rebus itu ada yang kopong, ada yang mentes, tapi itu sama-sama kacang loh gitu. Jadi ibaratnya jadilah kamu sarjana yang misalnya kamu lulus, kalaupun kita hanya lulus SMA, jadilah lulusan yang bisa berguna. Jadi bukan hanya yang isinya nggak ada. Seperti kalau Mas Niko tadi bilang, oke, saya kuliah nilainya bagus, saya bisa menghalalkan segala cara dong. Saya bisa nyontek, saya bisa deketin dosen, saya bisa apa, toh nilai saya bagus. Itu pun nilai bagus pun belum tentu saya dapat kerja. Oke lah, kalau saya ada koneksi, oh ya saya ada dititipin di tempat kerja bagus, nilai bagus. Akhirnya bisa nggak dia melakukan tugas dia sebagai di posisi dia itu. Nah itu kan juga perlu kita pikirkan. Berarti itu akan terlihat ketika kita sudah memasuki dunia kerja itu sendiri ya? Betul. Apakah selama kuliah itu prosesnya itu dilakukan benar apa tidak gitu loh. Kalau prosesnya dilakukan benar dalam artian yang namanya ilmu itu kayak konstruktif ya. Jadi kayak kita bangun rumah gitu. Untuk membangun lantai kedua itu harus ada lantai satu dulu. Setelah itu harus ditopang dulu dengan bambu-bambu itu. Nah, sekolah juga seperti itu. Jadi harus dari sedikit-sedikit, harus ada yang menopang, dan kitanya sendiri juga harus belajar mencukupkan apa yang kita perlukan selama kuliah itu dengan pengetahuan yang kita perlukan. Berarti seperti itu. Ibu juga setuju dong dengan pendapat bahwa penting nggak sih kuliah? Kadang orang nggak penting, buat apa sih kuliah? Toh juga, apalagi mungkin untuk yang beberapa perempuan mungkin yang di daerah-daerah, buat apa sih kuliah, orang ujung-ujungnya di dapur juga gitu kan? Untuk apa gitu kan? Bahkan ada, kalau mungkin anak kecil ditanya saat ini, cita-citamu apa nak gitu kan? Jawabannya yang paling enteng apa? YouTuber. Oh iya, betul. Apakah YouTuber perlu sarjana? Iya. Betul, itu juga perubahan zaman sekali ya. Kalau zaman saya dulu waktu kecil, by the way saya minum dulu ya bentar. Waktu dulu dari kecil, kalau anak kecil ditanya mau jadi apa? Pasti jadi dokter. Jadi dokter, jadi polisi, pilot. Jadi pilot. Iya. Sekarang kurang keren ya, maksudnya jawaban seperti itu. Karena ya memang itu tadi Mas, mau tidak mau dunia teknologi itu udah merambah sampai ke anak-anak. Anak-anak pun kalau rewel ya, which is sebetulnya saya nggak setuju. Kalau anaknya rewel, orang tuanya biar diam dikasih handphone. YouTube Kids. Iya, ditonton. Nah, sebetulnya kan itu tidak interaktif untuk dengan orang tuanya dan mematikan komunikasi.
yang namanya cita-cita, siapapun punya cita-cita itu sah-sah saja sih ya. Cuma yang saya mau bilang, di mana kita terpanggil untuk bersekolah lebih, itu saya yakin loh, Tuhan itu akan membukakan pengetahuan kita untuk haus akan hal-hal tentang perubahan, tentang hal. Jadi kita kalau anak saya bilang jangan sampai jadi passion ignorant. Artinya kita tuh hidup di suatu masyarakat, tapi kita cuek dengan sekeliling kita. Karena kita hanya berpikir pada keinginan saya terus gitu loh. Nah, dengan pendidikan ini yang sebetulnya di Indonesia itu bagus, ada 3 ini, kognitif, psikomotorik, sama afektif. Afektif itu tentang sosial emosional, bagaimana kita berempati, bagaimana kita bersimpati ke orang lain, itu sebetulnya dengan di situ kan dilatih pendidikan itu. Dan tapi tergantung juga anak didiknya mau nggak, jangan sampai kita itu cuma berhenti di kepala gitu loh, harus merambah ke hati, kemudian ke sekeliling. Seperti itu ya idealnya. Cuma segala sesuatu yang ideal itu memerlukan banyak hal, memerlukan konsep berpikir masyarakat juga. Karena kenapa anak-anak kepengen jadi YouTuber? Karena masyarakat juga sampai saat ini masih melihat hormat pada orang-orang yang memiliki uang, pada orang-orang yang berkedudukan. Jadi siapa yang nggak kepengen dilihat seperti itu ya, sebanyak orang. Nah, makanya itu sudah menjadi cita-cita anak-anak. Mungkin ada beberapa anak yang ditanya seperti itu. Which is untuk saya itu rada sedih gitu. Yang paling terpenting adalah kita harus menguatkan pondasi kita dulu. Betul. Bahwa pendidikan itu pondasi. Betul. Ya, kita tidak bisa melangkah lebih lanjut kalau kita tidak mempunyai pendidikan, khususnya yang dasar. Iya. Semakin seru nih, semakin seru pembicaraan nih. Kita masuk dalam segmen Ibu pilih yang mana. Ibu pilih yang mana? Misalkan Ibu dulu itu pernah menjadi dosen, Ibu ya? Iya, betul. Pernah menjadi dosen. Kalau Ibu boleh pilih, Ibu mau jadi guru atau dosen? Saya pilih jadi guru TK. Guru TK? Iya. Nggak mau mencoba untuk dosen jenjang lagi. pendidikan, misalkan guru ataupun ya untuk kembali jadi dosen? Setelah saya tidak jadi dosen, saya masih beberapa kali menjadi dosen part-time. Tapi semakin lama energi saya nggak kuat lagi. Maksudnya saya lebih memilih waktu saya pada saat itu anak saya masih remaja, menginjak remaja yang harus benar-benar didampingin. Dan bagi saya, kalau saya kecapean, saya suka marah-marah. Jadi saya lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan keluarga. Ibu menjadi guru, kira-kira kalau Ibu pilih, Ibu mau menjadi PNS atau guru swasta? Saya tidak masalah mau jadi guru swasta atau menjadi PNS. Status Ibu berarti tidak masalah? Tidak masalah bagi saya. Tapi sayang sekali memang saya tidak pernah mendaftar jadi PNS. Orang tua saya PNS dan mungkin saya waktu itu terlalu asik dengan apa yang saya lakukan, jadi lewat usia begitu ya. Atau jadi, Ibu nggak pernah, ada rasa penasaran nggak sih Ibu? Rata kan kebanyakan guru itu penasaran, mau coba daftar menjadi PNS, dapat nggak ya gitu. Ibu ada pernah terpintas? Mungkin ya itu lagi. Mungkin karena waktu usia PNS kan 30 ya paling pentok ya, 30. Nah, sebelum usia 30 itu saya asik dengan hal-hal yang lain gitu. Saya pada saat itu lagi ngambil sekolah, lagi upgrade itu lagi ini. Jadi saya tidak begitu saya oh ya udah lewat gitu. Tapi pada saat itu pun saya juga tidak berpikir untuk mencoba jadi PNS karena bagi saya ya sudah menjadi, yang penting sudah jadi guru gitu loh. Karena memang passionnya itu jadi guru, entah itu status pun mau jadi guru swasta atau PNS itu tidak masalah. Tidak masalah, as long as secara administratif juga status saya itu terakreditasi, ada sertifikasi, diakui secara profesional oleh negara, begitu dengan nomor NUPTK apa segala macam itu saya penuhin gitu. Satu lagi, Ibu mau pilih mana? Melanjutkan pendidikan S3 atau menjadi kepala sekolah? Saya kok nggak kepilih di dua-duanya ya Mas ya? Pilih salah satu Ibu, mau jadi.
Kalau S3 kayaknya saya yang pengen saya S3 itu bukan saya, ada orang lain. Orangnya ada di sini sekarang. Tetapi so far saya belum kepingin karena S3 basically akan research dan saya tidak suka research. Saya suka membaca untuk diri sendiri tapi tidak suka melakukan research yang berkepanjangan. Untuk jadi kepala sekolah itu kebetulan saat ini juga saya head di kindergarten di tempat saya. Tapi statusnya sih bukan kepala sekolah kalau mau jadi kepala sekolah itu artinya saya akan lebih sedikit jam mengajar dan bahkan tidak mengajar sama sekali. Which is itu yang tidak saya mauin. Kehilangan poin pentingnya itu mengajar. Iya. Kamu tidak bisa Bu sebagai kepala sekolah dan profesi itu masih tetap bisa jalan. Mungkin bisa, cuma waktu kepala sekolah tuh habis loh Mas. Setiap hari itu, maksudnya saya aja yang bukan kepala sekolah itu, setiap hari itu bisa 60-an email masuk yang harus direspon, dan harus saya sort out mana yang harus saya ignore, mana yang harus saya respon. Belum juga hal-hal peritilan, meeting dengan ini, meeting dengan sana. Kayaknya nggak akan sempat ngajar dan terlalu banyak urusan administrasi. Iya, dan saya lebih suka dengan yang hidup ini, benda hidup. Ya, ini lagi seru banget gitu kan, bercerita tentang passion Ibu Hondo mengenai mengajar. Bahwa sebenarnya awalnya tidak ada terpikiran, cuma makin lama makin memantapkan diri untuk mulai mengajar. Terima kasih ya Ibu Hondo. Ada saran atau Ibu melihat program Rumah Nomor 9 ini seperti apa sih? Iya, saya selalu suka dan bangga dengan program-program baru di Sutopo, dengan kreativitas yang dimunculkan untuk reach out kepada orang-orang yang tidak sempat datang ke Sutopo, mengobati kerinduan mereka untuk hadir di gereja. Saya suka dengan program ini Rumah Nomor 9 karena ini secara tidak langsung kan memberikan informasi, memberikan encouragement kepada ya untuk saat ini mungkin anak muda dan orang tua ya untuk tetap ayo terus Tuhan berikan kamu kesempatan untuk bersekolah, untuk meraih pendidikan. Lakukan yang terbaik, apa yang sudah kalian mulai harus kalian selesaikan dengan baik, seperti itu. Dan dengan orang tua jangan pernah khawatir akan, mungkin kan orang tua sekarang ya khawatir gimana dong ini besok biaya kuliah apa segala macam, karena mungkin saya klise ya ngomong seperti ini, Tuhan akan menyediakan pada waktunya, bukan pada waktu kita. Mungkin saya klise tapi ini terjadi di saya juga. Jadi saya saat ini mungkin saat ini kalau ada Bapak Ibu juga belum ada yang dilihat, kita minta pada Tuhan, tapi bukan waktu kita ya, waktunya Tuhan, caranya Tuhan. Itu it works for me. Kalau itu bisa di saya, terjadi di saya yakin itu terjadi di semua orang juga. Puji Tuhan. Terima kasih untuk waktu sudah datang, sudah mampir di Rumah Nomor 9 ini, Bu Hondo. Terima kasih Mas Niko sudah mengundang main-main ke Rumah 9. Untuk berikutnya mungkin Ibu kalau diundang bisa ya datang ya. Dengan senang hati. Mungkin dengan Pak Antoni berdua datang berbagi cerita. Menunggu undangan menunggu cawilan Mas Niko saja. Baik, terima kasih untuk semuanya. Hari ini berbincang bersama dengan Ibu Hondo Wayu. Dan saya mau mengingatkan sekalian untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan, bahwa ingat, virus ini masih ada di lingkungan kita, dan jangan pernah lengah. Terima kasih sudah datang dan sudah hadir bersama dengan saya di Rumah Nomor 9 ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Hondo. Sama-sama.